Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 526. Tinju dan terhempas. Kamu yang tidak tahu apa-apa, menganggap enteng reputasi organisasi seni bela diri, bukankah seharusnya kamu dihukum? Song Xiaoyu dan Chang Zihong sebagai tulang punggungmu, tidak bisa menghentikanmu untuk menerima pertempuran yang di luar batas kemampuanmu. Mereka juga melanggar aturan. Qin Lang, aku sarankan kamu segera berlutut, terima hukuman dariku, lalu mengumumkan bahwa ajakan pertempuran itu dibatalkan. Kalau tidak, kita hari ini kamu harus menerima hukuman yang berat, lalu memasukkanmu ke dalam penjara selama 3 tahun. Perempuan berdada besar menatap Qin Lang dengan penuh penghinaan, masih berlutut. Harus kita turun tangan. Beberapa wanita itu menatap Qin Lang dengan penuh ejekan. Mereka semua tidak berpikir anak muda ini memiliki kemampuan yang hebat, bisa naik menjabat sebagai kepala organisasi pasti menggunakan kecurangan. Zhuo Chenbing tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di bangku Qin Lang, meminum teh dengan santai. Maksud wanita berdada besar itu sama dengan maksudnya. Wanita berdada besar itu menatap dan mencibir Qin Lang. Kalau masih tidak berlutut, kita akan marah. Tidak perlu membicarakan pertarungan itu harus diterima atau tidak. Juga tidak perlu dibicarakan kalau seni bela diri itu selalu ada yang kalah dan ada yang menang. Qin Lang menatap Zhuo Chenbing dan yang lain dengan dingin. Hanya satu pertanyaan, kenapa kalian bisa yakin aku akan kalah dalam pertarungan ini? Kamu hanya anak muda biasa, bisa apa melawan Tuan Koizumi? Wanita berdada besar itu mengangkat alisnya, sepertinya aku saja tidak bisa kamu kalahkan. Plak, Qin Lang langsung meninju dia hingga terhempas. Melihat wanita berdada besar itu terhempas jauh, orang di tempat itu pun langsung terdiam. Organisasi pemegang hukum di organisasi seni bela diri memiliki suatu kedudukan spesial tersendiri. Mereka mewakilkan kekuasaan organisasi seni bela diri dan mewakilkan kekuasaan, juga mewakilkan tujuan ketua organisasi seni bela diri yang paling berkuasa. Walaupun Zhuo Chenbing diam-diam dibenci oleh orang lain, tapi tidak peduli kemanapun dia pergi, dia pasti akan menerima pujian dari orang-orang. Mereka tidak pernah merasakan penderitaan. Wanita berdada besar itu terjatuh ke lantai, memegang wajah cantiknya dengan sedih. Kamu berani meninjuku? Plak, datang lagi suara tinju yang nyaring. Aku adalah kepala organisasi seni bela diri Yanjing, kamu hanya murid kecil-kecilan. Ada hak apa berbicara sombong seperti itu kepadaku? Plak, tetua penegak hukum saja tidak mengatakan apa-apa, tapi kamu terus mengoceh, kamu menganggap dia mati. Plak, organisasi pemegang hukum tidak selalu menitik beratkan pada kualitas. Aku sekarang menggantikan organisasi pemegang hukum untuk mengajarimu rasa hormat dan rasa rendah diri. Qin Lang sambil memarahi wanita berdada besar itu, sambil terus meninju wajahnya. Dia dipukuli hingga merasa pusing, bahkan sampai tidak bisa berkata-kata. Beberapa temannya secara tidak sadar maju untuk menghadang, tapi mereka tertahan oleh energi sejati milik Qin Lang yang membentuk tembok tidak terlihat. Plak. Dengan tinju terakhirnya, Qin Lang membuat 2 gigi wanita itu copot, lalu dia menjambak rambut panjangnya dan berkata, "Ingat, kedepannya kamu harus belajar untuk menghormati orang tua, kalau tidak akan ada orang yang mengajarimu." Qin Lang melempar dia ke tanah, lalu berjalan menghampiri Zhuo Chenbing. Tetua Zhuo, mohon maaf, aku mencoba untuk mengajarkan disiplin kepada orang yang tahu sopan santun. Kamu tidak keberatan kan? Dia mengambil tisu dan membersihkan kedua tangannya. Qin Lang, kamu lancang. Zhuo Chenbing menepak meja dan berteriak, murid organisasi pemegang hukum berani kamu pukul. Apakah kamu masih memandang diriku? Apakah kamu masih memandang organisasi seni bela diri? Qin Lang tersenyum, tetua Zhuo, apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat barusan dia menyinggungku? Bawahan yang menyinggung atasan adalah sebuah tabu, bahkan hal seperti ini saja tidak bisa kamu urus dengan baik.
malah datang mengurusku, mengurus organisasi seni bela diri Yanjing. Dia menatap Zhuo Chenbing dengan dingin. Organisasi pemegang hukum, fondasi paling penting adalah keadilan. Kalau tidak adil, tidak perlu ada. Qin Lang, apakah kamu akan berbelot? Zhuo Chenbing berkata, kamu ingin menantang martabat organisasi seni bela diri, menantang kekuasaan organisasi pemegang hukum. Belasan murid organisasi pemegang hukum langsung maju, bersiap untuk mengalahkan Qin Lang. Terserah apa katamu. Qin Lang sama sekali tidak takut. Hanya saja aku tidak menerima tuntutan kalian. Kalau aku menindas orang, membunuh orang yang tidak bersalah, aku akan terima kalau kalian memintaku untuk berlutut dan menerima hukuman. Tapi dalam pertempuran di tembok Cina, Qin Lang tidak ada salah apa-apa. Koizumi Takemasa mengirimkan undangan pertarungan padaku. Aku tidak takut dengannya. Aku seharusnya diberikan penghargaan, bukan dihukum. Kalau hanya demi martabat, pasti menang baru bertarung. Kalau begitu untuk apa ada pertarungan penentuan di dunia ini? Mana ada yang kalah dan yang menang? Jadi kamu mau aku berlutut dan menerima hukuman? Aku tidak terima. Aku juga tidak akan menerima hukuman apa-apa. Kalau kalian khawatir aku kalah dan mempermalukan organisasi seni bela diri, kamu bisa tuntut aku dan tendang aku keluar dari organisasi seni bela diri. Tapi sebelum itu, tidak ada satupun dari kalian yang bisa menghentikanku untuk maju dalam pertarungan ini. Terlebih lagi, jangan berpikir untuk menghukumku atas semua ini. Qin Lang terdengar suram. Ada lagi pencambukan atas Chang Zihong dan yang lain. Tetua Zhuo harus memberikan pertanggungjawaban kepadaku. Chang Zihong dan yang lain berteriak. Kepala organisasi. Hahaha, Qin Lang, aku sudah sering melihat orang yang sombong, tapi tidak pernah bertemu dengan orang yang tidak tahu mati dan hidup sepertimu. Setelah mengatakan itu, Zhuo Chenbing tertawa menggila. Aku datang membawa tim untuk menghukum kalian, kamu malah meminta pertanggungjawaban dariku. Aku beritahu kamu, jangankan mencambuki mereka, kalaupun aku membunuh mereka, aku juga tidak perlu memberikan pertanggungjawaban kepada siapapun. Kamu sebagai kepala organisasi, bisa melakukan kecurangan untuk menjadi kepala organisasi seni bela diri Yanjing. Kamu memiliki hak apa untuk menantangku? Perseteruanmu dengan Xiang Feilong, kamu pikir organisasi seni bela diri tidak tahu? Dan juga, kamu tidak tahu ya, kemampuanku sudah sampai mana? Kamu berpikir, aku hanya seorang pria botak tua yang terkenal. Aku beritahu kamu, kamu salah. Kemudian, ada aura yang pecah. Seperti angin kuat yang berhembus meniup. Gorden yang ada di sekitar mereka, membuat semua orang terkejut. Aku berikan kamu satu kesempatan terakhir, berlutut dan terima hukuman, lalu ikut aku pergi ke kantor utama untuk mengaku bersalah. Kalau tidak hari ini aku akan menghabisiku. Tubuh Zhuo Chenbing memancarkan hawa yang kuat. Bang! Saat Zhuo Chenbing ingin memberikan pelajaran kepada Qin Lang, terdengar suara dari luar. Diikuti dengan suara teriakan, Qin Lang langsung berlari keluar pintu. Zhuo Chenbing dan yang lain juga ikut lari, melihat apa yang terjadi. Kepala organisasi Qin, gawat, Koizumi datang membebaskan bawahannya. Qin Lang baru saja sampai ke pintu. Seorang murid organisasi seni bela diri berlari menghampirinya. Dengan napas yang terpatah-patah, murid Koizumi datang ke penjara bawah tanah kita, lalu membawa Mihanohara, Miyazaki Aoi dan beberapa orang lain pergi. Saat mendengar laporan itu, Chang Zihong dan yang lain terkejut. Apa? Koizumi mengirimkan orang untuk menyelamatkan bawahannya. Bukankah itu cari mati? Wilayah organisasi seni bela diri Yanjing, murid Koizumi datang lebih banyak juga tidak masalah. Masalahkan. Zhuo Chenbing memarahi Qin Lang. Qin Lang, lihat akibat dari perbuatanmu. Bahkan, aku tidak berani menyinggung Koizumi, tapi kamu terus melawanku. Kamu hanya menunggu kematianmu saja. Hari ini datang menyelamatkan bawahannya, besok datang membunuh. Tidak akan berhenti sampai mati. Organisasi seni bela diri Qin Lang, bahkan seluruh organisasi seni bela diri akan terbawa jatuh olehmu.
Wanita berdada besar itu juga berpikir, Qin Lang kali ini dalam masalah. Qin Lang tidak mengatakan apa-apa, hanya memandang ke depan. Terlihat beberapa pria dan wanita Tokyo yang naik dari penjara dengan tenang. Mereka membawa Mihanohara dan yang lain. Mereka sangat keji dan cepat. Beberapa murid organisasi seni bela diri. Tidak cukup untuk menghentikan mereka. Mereka langsung dikalahkan. Kepung mereka, Chang Zihong dan Song Xiaoyu, memerintahkan dengan dingin, membawa puluhan personil bergabung dalam medan pertempuran. Semuanya menahan sakit untuk maju. Seketika saat tiga pasukan ini bergabung, langkah lawan mereka langsung berhenti. Mereka bertabrakan, bertarung sampai habis. Beberapa saat kemudian, sekelompok murid organisasi seni bela diri datang. Beberapa ratus orang berkumpul, mengepung murid Koizumi. Saat ini, sebuah mobil bisnis yang berhenti di depan gerbang, tiba-tiba terbuka pintunya, keluar sesosok orang tua yang tinggi dan besar dari dalam mobil. Bab 527. Lebih buruk dari sampah. Di tengah dada orang-orang ini ada lingkaran, di bibirnya ada kumis yang menutupi, dia terlihat anggun dan kuat, mengenakan jubah panjang Tokyo, terembus ke depan mengikuti angin. Hampir 100 murid organisasi seni bela diri ingin menghentikan mereka, tapi mereka dibuat terpaksa untuk mundur. Bunuh! Teriak Lu Bao, menemani Song Xiaoyu dan Chang Zihong menyerang bersama. Langkah kaki orang tua Tokyo itu tidak berhenti, lengan jubahnya bergoyang. Bang, bang, bang. 3 orang langsung terbalik, mengeluarkan darah dari mulut dan hidung dan terjatuh ke lantai, tidak bisa menandingi. Menebas 1000 musuh. Kamu menggunakan jurus menebas 1000 musuh. Zuo Chenbing terkejut, Koizumi Takemasa. Mata Qin Lang menjadi fokus, tidak mengira Koizumi Takemasa akan datang sendiri. Koizumi Takemasa juga menatap Qin Lang, dengan tenang, berjalan santai, sesekali melambaikan lengan jubahnya. Bang, bang, bang. Hampir 100 murid itu terhempas seperti ombak laut, sama sekali tidak bisa menyentuh Koizumi Takemasa sedikit pun. Dengan jubah putih, terlihat seperti giok monster tua. Qin Lang berseru dalam hati, kekuatan Koizumi lebih kuat dari yang dia bayangkan, tapi Qin Lang tidak terdiam, dia melangkah sambil menunjuk Koizumi Takemasa. Terasa energi sejati memancar keluar seperti petir. Kecepatan energi sejati itu sangat cepat hingga hanya bisa terlihat garis cahaya. 10 meter, Koizumi Takemasa masih terlihat tenang. Saat energi sejati itu sampai di depannya, tangan kanannya baru meninju ke depan. Angin yang keluar dari tinjunya itu terdengar seperti raungan binatang buas. Dang! Pukulan itu menghentikan tembakan energi sejati itu hingga menimbulkan percikan. Saat itu juga, Qin Lang langsung melompat seperti peri yang menari, seperti petir. Koizumi Takemasa yang sedari tadi terlihat sombong pun menunjukkan sedikit rasa terkejut di wajahnya. Dia menjulurkan tangannya, menjadikannya seperti pedang dan menusukkannya ke depan. Pedang yang seperti petir, membelah dunia. Bang! Kedua serangan itu bertabrakan, cahaya dan bayangan menjadi kabur. Qin Lang pun terhempas. Bro! Qin Lang berputar beberapa kali di udara, lalu terjatuh ke lantai. Wajahnya terlihat pucat. Setelah menyerang Qin Lang, Koizumi Takemasa tidak berhenti, melainkan dia melemparkan pedang energi itu kepada Qin Lang. Kiss! Seperti petir yang menyambar, langsung ke arah Qin Lang. Mata Qin Lang fokus, kedua tangannya tiba-tiba bersatu. Kedua kepalan itu mengeluarkan energi sejati yang menghancurkan apa yang ada di depannya. Dang! Terdengar suara ledakan lagi, kemudian tiba-tiba ada energi kuat yang meledak di depan Qin Lang. Dalam sekejap, Qin Lang langsung terhempas jauh, menabrak pilar gedung organisasi seni bela diri. Bro! Qin Lang merasakan rasa darah di tenggorokannya. Dia tidak bisa menahannya lagi dan langsung memuntahkannya. Chang Zihong dan Song Xiaoyu pun sangat amat terkejut. Mereka sudah sedari lama tahu akan kemampuan Qin Lang, memang benar luar biasa, tidak mengira dia bahkan tidak bisa melawan saat bertemu Koizumi Takemasa. Koizumi Takemasa ini katanya alam dewa tingkat 3, sepertinya bahkan lebih dari alam dewa tingkat 3,
kelihatannya dia masih bersantai dan hanya menunjukkan sedikit dari kekuatannya. Melihat Qin Lang terluka, Chang Zihong bergegas untuk membantunya tanpa memedulikan rasa sakitnya sendiri. Kepala organisasi Qin. Kemudian beberapa anak muda melangkah maju tanpa bersuara, menatap Koizumi Takemasa dengan dingin. Mereka tahu mereka sendiri hanya sebongkah daging saja di depan Koizumi, tapi tidak peduli bagaimanapun mereka harus melindungi Qin Lang. Zhou Qianyuan berdiri di depan anak-anak muda itu, berkuda-kuda, menatap Koizumi dengan serius. Dirinya kurang lebih sudah melewati 100 lebih pertarungan, tapi tidak pernah bertemu dengan lawan seperti ini. Hari ini dia hanya bisa bertarung sampai mati untuk melindungi kepala organisasinya. Zhuo Chenbing dan wanita berdada besar itu merasa senang akan kejadian buruk ini. Kalau mereka bukan murid organisasi seni bela diri, mereka pasti sudah akan bersorak senang. Aku tidak apa-apa. Qin Lang menghentikan mereka, lalu batuk ke tanah sambil setengah berlutut. Ini adalah pertama kalinya dirinya dibuat sampai seperti ini sejak pertama kali muncul. Hanya saja tidak ada rasa tertekan dan kesakitan di wajah Qin Lang. Terlebih lagi rasa putus asa karena seni bela dirinya sekarang berada di masa yang kritis. Apakah kedatangan Koizumi Takemasa adalah sebuah takdir? Setelah melewati masa ini, dia percaya dirinya bisa mengalahkan Koizumi Takemasa, tapi dari sudut pandang orang lain, Qin Lang bisa dikalahkan oleh Koizumi Takemasa dengan mudah. Qin Lang menarik napas, mengucapkan mantra, kitab racikan obat, berharap bisa mengembalikan sedikit tenaganya. Nenek La pernah berkata, seni bela diri istana Yan Yue sangat hebat, tapi ada satu rahasia yang dijaga selama beberapa generasi. Dalam waktu tertentu, kekuatannya bisa menurun. Di saat-saat seperti itu, para master yang terpengaruh pun akan menyelinap ke hutan untuk menghindari musuh mereka, lalu berlatih seni bela diri sampai kekuatan mereka pulih kembali, seperti binatang yang berhibernasi saat musim dingin datang. Sayangnya, setelah keluar lumpur dari tubuhnya, walaupun Qin Lang merasa tubuhnya suci, tapi merasa seperti energi sejatinya tidak berjalan dengan lancar. Saat ini, tubuh Qin Lang terasa sangat sakit, tubuhnya menunjukkan perubahan yang aneh, pembuluh darahnya terasa sangat panas, tubuhnya juga seperti mendidih. Qin Lang merasa seluruh sel di tubuhnya sedang berlari. Mereka berlari-lari dengan gila dalam perkelompok, tulangnya juga mengeluarkan suara, darahnya terus keluar, hingga muntah darah beberapa kali. Qin Lang, hari ini aku tidak akan membunuhmu. Melihat ekspresi Qin Lang yang terus berubah, sesaat merah, sesaat pucat, terlihat jelas dia terkena serangan dalam yang berat. Koizumi Takemasa mencibir dan mendengus, karena membunuhmu sekarang tidak ada artinya. Aku mau 1 minggu dari sekarang, aku menghabisimu di depan semua orang di tembok Cina. Aku tidak hanya ingin balas dendam untuk Wu Yong, aku ingin memberitahukan dunia, seni bela diri Huaxia lemah di mata dan tanganku. Aku bisa membunuhmu hanya dengan 1 tanganku. Kamu juga jangan berpikir untuk lari. Orang yang ingin aku bunuh tidak akan bisa selamat, tidak bisa lari. Jaga baik-baik dirimu. Setelah mengatakan itu, dia berputar balik dan keluar dari gerbang. Para murid organisasi seni bela diri ingin menghentikannya, tapi dihentikan oleh Zhou Qianyuan. Jangan hadang dia, biarkan dia pergi. Zhou Qianyuan tahu jelas, orang-orang yang ada di sini tidak bisa menandingi Koizumi Takemasa, malah mereka hanya akan dibunuh begitu saja. Murid organisasi seni bela diri menggertakkan giginya dan membuka jalan. Ekspresi mereka terlihat jelas, di saat yang sama juga merasa terpuruk. Di kandang mereka sendiri, musuh mereka masuk begitu saja. Sepertinya organisasi seni bela diri Yanjing nanti akan menjadi bahan lelucon. Qin Lang, ingat, 7 hari lagi, datang untuk mati di tembok Cina. Terlambat 1 detik, aku akan bunuh 10 orang. Terlambat 1 menit, aku akan membunuh 1000 orang. Kalau sampai berani tidak datang, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Koizumi Takemasa pergi dengan angkuh dan mendominasi. Sekelompok orang Tokyo keluar gerbang sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka juga menendang murid organisasi seni bela diri saat berjalan keluar, tanpa basa-basi, sangat liar. Plak. Saat ini,
Wanita berdada besar itu tiba-tiba datang dan menamparkan Qin Lang tanpa peringatan. Sampah. Dia sudah menganggap Qin Lang akan mati, jadi dia tidak menutupi rasa bencinya. Kamu. Chang Zihong marah dan ingin maju, tapi ditahan oleh tatapan dingin Zuo Chenbing. Kalian ingin melakukan apa? Ingin melawan. Memangnya salah berkata Qin Lang itu sampah. Kemampuannya tidak seberapa, bukan orang yang terhormat, banyak bicara menantang orang, mencelakai orang lain dan diri sendiri, lebih buruk dari sampah. Qin Lang, masalah ini disebabkan olehmu, jadi kamu harus menanggung akibatnya. Kamu harus segera menyelesaikan masalah ini, kalau tidak organisasi seni bela diri akan terlibat. Dan juga, mulai dari sekarang, aku menghentikan kekuasaanmu sebagai kepala organisasi, agar kamu tidak memiliki kekuasaan untuk menggunakan murid-murid kita sebagai prajurit. Zuo Chenbing berkata terang-terangan, kalau sampai berani melawan, akan langsung dibunuh. Tagar bab 528. Kegelapan yang perlahan naik. Zuo Chenbing sekarang sama sekali tidak ada rasa takut kepada Qin Lang. Qin Lang sudah terluka, dia bisa membunuh Qin Lang tanpa harus bersusah payah. Cucu, perintahkan Zuo Hu untuk datang ke Yanjing, bawa murid-murid organisasi pemegang hukum, awasi organisasi seni bela diri Yanjing, tunggu sampai kepala organisasi kembali ke Huaxia baru kita urus lagi. Melihat Qin Lang yang tidak bisa melawan lagi, tentu saja Zuo Chenbing menjadi semakin seenaknya. Wanita berdada besar itu menjadi bersemangat. Baik. Qin Lang tidak memedulikan perkataan Zuo Chenbing, ditampar oleh wanita berdada besar itu. Dia hanya terdiam menatap langit. Pikirannya seperti tersadar, matanya terlihat jernih. Dia tiba-tiba melihat sayap buruk yang terbang di langit dan merasakan darahnya mengalir di dalam tubuhnya, seperti kekuatan yang muncul dan seperti akan meledak keluar kapanpun. Di saat yang sama, mobil bisnis yang meninggalkan organisasi seni bela diri Yanjing, Mihanohara menggigit bibirnya, menatap Koizumi Takemasa sambil berbisik, "Guru, kenapa barusan guru tidak membunuh semua orang di sana?" Dia menambahkan, "Kalau sekarang membunuh dia, aku khawatir dia akan melarikan diri, atau mencari master bela diri Huaxia yang lain. Aku khawatir masalahnya akan menjadi lebih rumit. Mudah kalau ingin membunuh Qin Lang, tapi ini bukan akhir yang aku inginkan." Mata Koizumi Takemasa memandang ke depan. "Aku tidak hanya ingin membunuh Qin Lang, aku juga ingin mempermalukan seni bela diri Huaxia. Aku ingin semua orang tahu, kita selamanya akan menjadi negara dengan seni bela diri terkuat. Dia mungkin kuat di mata orang lain, tapi tidak pantas di mataku. Dia yang begitu lemah kenapa bisa mengalahkan Zhan Wuya? Sama sekali tidak masuk akal. Kali ini aku hanya mengambil tindakan kecil. Kelemahannya akan muncul. Biarkan dia hidup 1 minggu lagi, agar dia menghabiskan sisa hidupnya dalam ketakutan dan keputusasaan. Dia tidak akan berani melarikan diri. Nyawa keluarganya lebih penting darinya." Untuk prajurit tambahan, undangan pertarungan kita adil. Qin Lang juga sudah menyetujuinya. Jangankan orang lain yang ikut campur, guru kalau ikut campur juga akan aku bunuh. Jadi 7 hari dari sekarang, Qin Lang hanya bisa pergi ke tembok Cina untuk bertemu ajalnya. Dia tidak berani tidak datang. Seni bela diri Huaxia mengutamakan martabat mereka. Ini adalah kekurangan mereka. Sudah tahu jelas mereka tidak bisa, tapi tetap harus melakukannya. Koizumi berpikir jauh dan membuat Mihanohara kagum. Apa? Qin Lang kalah? Koizumi Takemasa mengalahkan murid-murid organisasi seni bela diri, lalu mengalahkan Qin Lang, kemudian membawa bawahannya yang ditahan. Saat kabar itu tersebar di lingkaran pergaulan kalangan atas Yanjing, semua orang yang mengenal Qin Lang pun terkejut. Di tempat pelelangan, di pesta keluarga Meng, banyak orang yang melihat kemampuan Qin Lang. Jadi saat mendengar kekalahannya, mereka terkejut dan tidak percaya. Tapi faktanya ada di depan mereka. Tidak hanya Qin Lang bersembunyi untuk memulihkan diri, Zuo Chenbing juga mengumumkan organisasi seni bela diri Yanjing dalam situasi gawat darurat. Dia mewakilkan Ketua Yuan untuk memberhentikan Qin Lang dari posisi kepala organisasi untuk sementara dan menempatkan anaknya,
Zuohu untuk memimpin pasukan pemegang hukum. Melihat perubahan seperti ini di organisasi seni bela diri, lingkaran seni bela diri Yanjing merasa tidak bisa percaya. Qinlang kalah. Setelah kabar ini dikonfirmasi, para musuh Qinlang bersorak gembira. Bagus sekali, bagus sekali. Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Qinlang bajingan itu akhirnya dikalahkan. Lia, sudah angku begitu lama, akhirnya sekarang terkena sial. Mendengar dia terluka, hatiku merasa sangat senang. 1 minggu lagi, kita akan merayakan kematian Qinlang. Muda, terlalu muda, tidak bisa menjaga profil rendah, tidak bisa menyembunyikan keahliannya. Bertempur dengan Tuan Koizumi, tidak tahu batas kemampuannya sendiri, siapa dia sinaknya menantang orang. Di hari yang sama, anggota rumah dagang Sky Eagle yang berhasil kembali ke Tokyo langsung mengadakan pesta. Mereka memotong babi dan kambing, sambil mendoakan Wu Yong yang sudah meninggal, sambil merayakan kekalahan Qinlang dan juga bersiap untuk pergi kembali. Di saat yang sama, aktivitas mereka juga jadi banyak dan mereka mengganggu kentungan keluarga Zong di dalam organisasi seni bela diri. Keluarga Xiang juga penuh dengan rasa senang. Xiang Feixiong dan Xiang Feilong merasa bersemangat kembali. Gunung yang selama ini menekan mereka untuk waktu yang lama akhirnya runtuh. Setelah berita itu sampai ke istana Yangyu, beritanya menyebar di persekutuan Tianshan. Moral pasukan mereka menjadi menurun, goyangan yang memberikan dampak kepada semua orang. Qinlang dicemaskan banyak orang. Zhong Xuesan dan Song Xiyun terus tersenyum pahit, duduk di hulu sungai hijau. Di Yanjing, seharian memancing ikan, adik-adik organisasi seni bela diri Yanjing lebih bersedih lagi. Organisasi seni bela diri yang sedang berantakan sudah susah payah mendapatkan pemimpin yang kuat, tapi sekarang cedera berat karena Koizumi Takemasa dan akan kehilangan nyawanya 1 minggu lagi. Mereka pernah berharap untuk melawan mereka, tapi saat dihadapi dengan masa depan yang tidak terduga, mereka semua tenggelam dalam rasa putus asa yang mendalam. Qinlang, kamu tidak sebanding denganku, masa kejayaanmu hanya sesaat. Sedangkan aku memiliki masa depan yang cerah, tidak tahu Huang Ge mendapatkan kabarnya dari mana. Dia berdiri di balkon villa Zijun, menatap ke kejauhan sambil bersenandung. Sejak hari itu, Huang Ge berubah drastis. Karena pengaruh ibunya, dia jadi sangat membenci Qinlang. Kenapa? Atas dasar apa Qinlang menjadi orang yang kuat? Zhong Yu pergi mengunjungi Qinlang, tapi diminta pulang tanpa segan-segan oleh Leng Qiuqian. Minggu ini, Qinlang tidak akan menemui siapapun. Saat kabarnya tersebar, semuanya memastikan lagi bahwa Qinlang terluka berat, tidak menerima pengunjung, ingin fokus memulihkan diri, agar lebih siap untuk pertarungan di tembok Cina. Untuk sesaat, seluruh kota Yanjing tergerak. Saat sedang hujan badai di luar, Qinlang tidak menghiraukannya, dia mengurung diri di Gunung Yong, Yanjing untuk latihan. Setelah pertarungan awalnya dengan Koizumi Takemasa, dia yang terluka merasa kemampuannya sudah meningkat. Ini terasa seperti ular yang ganti kulit dan terlahir kembali. Dibandingkan dengan sebelumnya, latihannya kali ini lebih menyakitkan dari sebelumnya. Setiap kali dia melatih mantranya, Qinlang merasa seperti neraka tingkat 18. Setiap dia membaca mantra, kitab racikan obat, tulangnya terasa sangat sakit seperti akan hancur. Sarafnya seperti terbakar. Qinlang sudah seperti ikan mati, menggertakkan giginya, menahan rasa sakit itu. Setiap otot pada tubuhnya gemetaran dan setiap pembuluh darahnya seperti akan meledak. Dia berkeringat, mulutnya terbuka, tapi karena sakit hingga tidak bisa berkata. Kata, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 kali, 2 kali, 10 kali, 100 kali. Qinlang sendiri juga tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih, sudah berlatih berapa kali, walaupun setiap kali terasa seperti siksaan yang hampir membunuhnya, tapi dia juga menyadari setelah terus latihan, intisari, energi dan jiwanya sudah berubah. Qinlang juga bisa merasakan energi dari matahari dan kekuatan energi yang semakin lama semakin terasa. 6 hari berlalu begitu saja. Sore hari, langit gelap. Chang Zihong, Zhong Xuesan, Song Xiaoyu,
Zhou Gangyong dan yang lain duduk di depan meja. Wajah mereka terlihat serius. Tersisa 24 jam sampai pertarungan penentuan. Mereka tidak tahu Qinlang sudah pulih atau belum, tapi mereka tahu, waktu Qinlang tidak tersisa banyak lagi. Tidak peduli tetap bertarung sampai mati melawan Koizumi Takemasa, atau mencari celah untuk meninggalkan Yanjing, Qinlang harus membuat keputusan secepat mungkin. Saat Zhong Suesan ingin meminta Lu Bao untuk mencari Qinlang, tiba-tiba ada suara kencang dari gerbang, kemudian, belasan mobil bisnis berwarna hitam yang masuk. Pintu mobil itu terbuka, lalu keluar puluhan murid organisasi pemegang hukum, memegang senjata dan siap membunuh. Bab 529. Energi matahari dan bulan. Gunung Yong terletak di bagian selatan pinggir kota, berada di dataran tinggi, memiliki lahan yang luas, sangat cocok sebagai tempat latihan. Qinlang sedang berada di Gunung Yongleng. Qiuqian memiliki sebuah villa seluas 500 meter persegi di atas gunung. Chang Zihong dan yang lain menunggu di dalam. Murid-murid organisasi pemegang hukum mengepung villa itu. Kemudian, wanita berdada besar bernama Cucu maju dengan berani, membawa puluhan murid organisasi pemegang hukum menerobos masuk ke dalam. Lu Bao berteriak, "Kalian mencari siapa?" Plak. Wanita berdada besar itu langsung menamparnya dengan belakang telapak tangannya tanpa menatapnya sedikit pun. Chang Zihong melihat itu pun langsung arah. "Zhao Cucu, kenapa kamu memukul dia?" "Pak." Zhao Cucu tidak mengatakan apa-apa dan langsung meninju Chang Zihong. Kemampuannya tidak sebaik Qinlang ataupun Zhuo Chenbing, tapi 10 kali lipat lebih baik dari Chang Zihong dan Lu Bao. Jadi dia tidak bisa dihentikan. Ekspresi Zhong Suesan suram. "Kalian datang untuk mencari masalah." Chang Zihong marah dan berkata, "Kamu berani memukulku." Beberapa bawahan Leng Qiuqian ingin maju, tapi ditendang oleh murid-murid organisasi pemegang hukum. Kemudian, mereka menahan leher mereka dengan pedang. Zhao Cucu menatap Zhong Suesan dengan jijik. "Jangan omong kosong. Panggil Qinlang keluar." Zhou Gangyong membantu Lu Bao berdiri dan berkata, "Qinlang sedang terluka. Untuk apa kamu mencari Qinlang?" "Terluka? Haha, dia pantas mendapatkannya. Tidak tahu akan batas kemampuannya sendiri. Untung saja tidak langsung dibunuh di tempat." Zhao Cucu berkata, "Kapten Zhuo Hu memerintahkan, besok adalah pertarungan penentuan di tembok Cina, agar Qinlang tidak melarikan diri. Mulai dari sekarang, dia harus berada di bawah pengawasan kita, sampai pertempuran besok jam 3 sore. Kenapa mengganti waktunya? Bukankah saat bulan purnama?" kata Zhong Suesan terkejut. Kapten Zhuo Hu berkata, "Malam hari tidak seramai sore hari, jadi dia mengganti waktunya. Kenapa?" "Tidak terima. Jadi kalian cepat panggil Qinlang keluar. Terima pengawasan dari kita, kalau tidak kita akan membunuh kalian para sampah." Dia melihat ke sekitar. "Qinlang, cepat keluar." Tidak ada yang menjawab. Lu Bao berkata, "Kakak Lang tidak ada di sini. Cari." Zhao Cucu memberikan perintah itu. Puluhan murid organisasi pemegang hukum langsung bertindak. Mereka langsung menendang buka setiap pintu untuk mencari Qinlang, dapur, kamar mandi, juga semuanya dicari. Chang Zihong ingin menghentikan mereka. Alhasil dia dijatuhkan oleh murid organisasi pemegang hukum dan hampir menabrak ujung meja yang tajam. Zhong Suesan berkata dengan marah, "Apa-apaan kalian?" Song Xiaoyu juga merasa sangat marah, ingin menyerang, tapi dirinya tahu dia tidak bisa dengan mudah mengalahkan orang-orang dari kantor pusat ini, dan juga musuhnya terlalu banyak. Kalau ada pertengkaran, pasti akan memberikan kesan kepada dunia luar bahwa mereka ada konflik internal. Asalkan mereka tidak menemukan Qinlang, masalahnya akan selesai. Kalau sampai ketemu, Qinlang memerlukan perlindungan, jadi mereka hanya bisa bertarung melawan mereka. Saat ini, sudah ada puluhan organisasi pemegang hukum berlari kembali, lalu menggelengkan kepala mereka mengartikan mereka tidak bisa menemukan Qinlang. Villa Qianqiu memiliki 2 ruangan bawah tanah. Satunya berada di bawah garasi, satu lagi ada di bawah tangga ruang utama.
Ruang bawah tanah yang ada di bawah garasi kurang lebih sebesar 30 meter persegi yang digunakan sebagai gudang. Ruang bawah tanah yang ada di bawah tangga adalah tempat persembunyian dengan 2 kamar dan 1 ruang tamu, murid organisasi pemegang hukum. Hanya mencari garasi, tentu saja mereka tidak bisa menemukan Qin Lang. Katakan di mana Qin Lang berada. Zhao Cucu menarik Zhou Gangyong, lalu menodong lehernya dengan pedang. Kalau kamu tidak bilang, aku akan memotong wajahmu. Zhou Qianyuan membawa Qin Lang hari. Itu juga sudah tidak suka. Kalian keterlaluan. Chang Zihong berkata, kakak Lang juga anggota organisasi seni bela diri. Kenapa kalian memperlakukan dia seperti ini, dan juga dia pasti akan datang ke pertempuran besok. Bang. Zhao Cucu menendang Chang Zihong lagi, aku tidak peduli, aku hari ini ingin membawa dia kembali, kalau tidak menemukan dia, kalian akan terkena imbasnya. Qin Lang, cepat keluar. Dia sedari tadi memerintahkan orang untuk menjaga vilanya, jadi dia tahu Qin Lang tidak keluar, pasti bersembunyi di suatu tempat. Sekarang musim dingin, setiap tetap air pasti membeku menjadi es. Dia juga memperkirakan Qin Lang tidak mungkin pergi ke Gunung Yung untuk latihan, malas mencari lagi. Dia pun langsung mengancam dengan menyandera orang. Tidak mau keluar ya? Tidak ada jawaban. Zhao Cucu berkata dengan dingin, pukuli Zhou Gangyong. Dia melambaikan tangannya, lalu beberapa murid organisasi pemegang hukum langsung maju. Zhou Gangyong baru saja ingin melawan, tapi langsung terkena tendangan. Dia terjatuh ke lantai dan langsung diinjak-injak tinju dan injakan. Kepala Zhou Gangyong berlumuran darah. Qin Lang sudah mau mati, keluarga Zhu juga sudah di penghujung masa jaya mereka. Tinju dan injakan itu membuat Zhou Gangyong mengerai kesakitan. Kepalanya juga sampai berlumuran darah. Zhong Xuesan ingin maju, tapi ditatapi oleh 7-8 ahli bela diri organisasi pemegang hukum. Ada juga orang yang memegang pedang menunjuk mereka. Qin Lang, aku berikan kalian waktu 10 detik. Kalau dalam 10 detik masih belum muncul, aku tidak akan segan-segan. Zhao Cucu berteriak sekencang mungkin di aula itu. Pedangku tidak peduli. Dengan sesama murid organisasi seni bela diri masih tidak ada yang menjawab. Baik, Qin Lang, kamu masih tidak mau keluarkan. Zhao Cucu tiba-tiba tersenyum jahat. Baiklah, aku akan membutakan mata teman tersayang mantan kepala organisasi Qin. Setelah itu kita lihat kamu bisa bersembunyi sampai kapan. Dia sama sekali tidak takut dengan Qin Lang. Zhuo Chenbing pernah berkata, Qin Lang dikalahkan oleh Koizumi hingga menjadi sampah. Jangankan dirinya, bahkan murid biasa saja tidak bisa Qin Lang kalahkan. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedangnya, lalu menodongkannya ke mata Zhou Gangyong. Zhou Gangyong merasa sangat takut. Tapi dia hanya bisa menggertakkan giginya. Kalaupun dia harus mati, dia juga tidak akan teriak sembarangan memanggil Qin Lang. Zhong Xuesan berkata dengan marah, kalian tidak boleh melukai saudara kalian sendiri. Zhao Cucu berkata, kalau aku ingin melukai dia, dewa pun tidak bisa menghentikanku. Boom! Tiba-tiba, terdengar suara keras dari atas Gunung Yong, kemudian ada sosok putih dengan bayangan yang terbang ke aula. Kalian semua akan mati. Suara Qin Lang yang suram dan dingin mengisi seluruh ruangan itu. Beberapa hari ini, Qin Lang naik ke puncak Gunung Yong dengan jalan rahasia. Dia sudah mencapai batas dari latihannya, dengan perlahan menunjukkan keluasan tubuhnya. Energi matahari dan bulan sudah diserap oleh Qin Lang. Dia duduk di puncak Gunung Yong, matahari bersinar di atas gunung itu, sambil membaca mantra untuk memulihkan tubuhnya. Hawa 10 kaki di sekitarnya berubah menjadi asap tipis, menusuk masuk ke dalam setiap lubang yang ada di tubuhnya. Kemudian dia dengan perlahan melampaui batas, tubuhnya semakin lama semakin cepat, bahkan napasnya sampai berhenti. Penyerapan yang tidak terlihat itu sangat besar, tubuhnya haus akan energi dan membutuhkan energi lagi. Saat ini, matahari yang ada di langit seperti mengikutinya, mengubah energi panas menjadi energi tubuhnya. Dilihat dari luar, Qin Lang terlihat seperti diselimuti dengan cahaya putih.
Tidak terlihat seperti orang biasa, masa latihan alam dewa bisa menyerap energi matahari dan bulan, kalau latihan dilakukan dengan cukup, bahkan bisa mengisi kekosongan energi itu dengan energi yang diserap, energi sejati yang ada di tubuhnya bersirkulasi dengan cepat, dengan kendali Qinlang, tembok yang terbentuk waktu itu semakin lama semakin melemah, tapi masih belum cukup, tidak peduli energi matahari ataupun energi bulan. Masih kurang satu langkah sebelum bisa pecah sepenuhnya. Untung saja ada alkimia, nenek leluhur dulu juga pasti pernah melewati batas seperti ini, jadi dia menggunakan alkimia untuk memecahkannya. Dia mengeluarkan 3 pil kaimeng dan langsung menelannya. Obat itu masuk ke perutnya dan langsung seperti membakar semua kaki tangannya. Rasa kepuasannya terpenuhi, akhirnya ada suara ledakan, pembatas itu runtuh. Bab 530. Prajurit. Sekujur tubuhnya bersorak dengan sel. Sel yang begitu banyak, elemen nyata mengalir lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya, setiap saat bertambah terus bertumbuh, tidak hanya elemen nyata, bahkan tubuhnya secara perlahan juga ikut menguat. Tubuh dan otot Qinlang lebih kuat dibandingkan sebelum dia menjalankan latihan dengan hela napas yang panjang, berdiri dari puncak gunung. Kali ini kalau tidak ada pil kaimeng, aku rasa butuh setidaknya setengah bulan untuk meruntuhkan pembatas ini. Nantinya sepertinya aku sudah terbunuh oleh Koizumi di tembok Cina. Nenek leluhur sungguh orang kuno, hanya saja keturunannya tidak bisa melampauinya. Tiba-tiba, telinganya bergetar, seperti mendengar suara yang aneh dari villa Qianqiu. Qinlang mengerutkan keningnya dan terbang turun. Villa Qianqiu. Qinlang berdiri dengan satu tangan di belakang punggungnya. Dia terlihat sangat kaku. Temperamen yang ada di alisnya terlihat lebih indah dan terasa lebih dari orang biasa. Dia melihat ke ruang utama, lalu ada pantulan cahaya matahari, seperti terlintas kemudian, cahaya itu menghilang 9. Matanya menjadi serius, seperti seluruh dunia dipenuhi dengan rasa tidak senang, setelah melewati penderitaan selama beberapa hari, Qinlang akhirnya melampaui satu titik penting dalam alam dewa. Melewati tingkat kecil ke menengah. Seharusnya cukup untuk melawan Koizumi. Zhong Xuesan merasakan perubahan Qinlang dan tahu pengasingan Qinlang kali ini, sepertinya membuat dia melewati tingkat baru. Dia merasa senang dan sedih. Tuan Qin. Qinlang, akhirnya kamu muncul juga. Aku berpikir kamu akan tetap menjadi pengecut yang hanya bisa bersembunyi. Kedatangan Qinlang yang tiba-tiba membuat Zhao Cucu dan yang lain terkejut. Karena datangnya Qinlang seperti kedatangan dewa. Kemudian, Zhao Cucu tersadar kembali. Setelah memastikan itu Qinlang, dia pun mencibir. Akhirnya tidak bisa lanjut. Bersembunyi lagi ya. Sungguh mengecewakanku. Aku masih belum membunuh pacarmu, tapi kamu sudah muncul. Dia sangat sombong. Sungguh membuatku kecewa. Beberapa wanita itu tertawa, menatap Qinlang dengan jijik. Qinlang tidak menghiraukan Zhao Cucu, hanya menarik napas dengan perlahan, memberikan napas yang cukup untuk dirinya sendiri. Song Xiaoyu dan yang lain terkejut menyadari, dibandingkan beberapa hari lalu, tidak hanya bekas luka apapun pada tubuh Qinlang, dia juga terlihat jauh lebih muda. Ayolah, jangan berpura-pura seperti itu, kamu terluka parah, untuk apa mengatur napasmu? Melihat Qinlang yang bertindak seperti master, Zhao Cucu pun merasa sangat kesal. Cepat ikut aku pergi ke penjara bawah tanah organisasi seni bela diri untuk ditahan di sana selama 24 jam. Besok sore jam 3, aku akan mengantarmu ke tembok Cina. Tetua Zuo dan kakak Zuo sudah bilang, masalah yang kamu timbulkan, harus kamu sendiri juga yang menyelesaikannya. Tidak boleh membiarkanmu melempar masalah ini kepada organisasi seni bela diri. Besok, kalau kamu mati, masalahnya akan selesai. Kalau kamu masih bertahan hidup, nanti organisasi yang akan mengurusmu. Senyumannya sangat jahat, mengingatkan Qinlang tidak bisa melewati hari esok. Puluhan murid organisasi pemegang hukum juga marah. Qinlang berani menantang Zuo Chenbing, kalau tidak, memberikan contoh kepada orang lain. Nantinya organisasi pemegang hukum, bagaimana memiliki kekuasaan lagi? Sudah melukai temanku,
juga berkata ingin melukai pacarku di depanku. Terlintas hawa dingin di mata Qinlang, sepertinya 5 tinju yang aku berikan padamu hari itu tidak cukup memberikan pelajaran padamu ya. Diam, kamu hanya sampah, bisa memberikanku pelajaran apa? Saat mendengar kalimat ini, mata Zhao Cucu menjadi suram. 5 tinju di aula organisasi seni bela diri Yanjing adalah aib terbesar dalam hidupnya, hanya saja saat itu dia memang kalah. Dalam kemampuan, dia hanya bisa mengakuinya. Sekarang, roda sudah berputar, Qinlang dipukuli hingga menjadi sampah oleh Koizumi, hanya tersisa sedikit kemampuannya untuk besok, dibandingkan dengan dirinya, perbedaannya sangat jauh. Jadi dia tidak mundur dan menatap Qinlang, berlutut dan tinju dirimu sendiri. Sebanyak 100 kali, kalau kurang 1, aku akan membunuh mereka semua. Pedang yang ada di tangannya mengarah ke sekelompok bawahan anggota organisasi seni bela diri yang dipilih oleh Qinlang. Chang Zihong berteriak, "Qinlang, jangan pedulikan kita, kamu cepat pergi, tinggalkan saja kita." Lah, Zhao Cucu memukul wajah Chang Zihong dengan pedangnya. Harus diketahui bahwa orang-orang ini adalah anak-anak dari keluarga kaya di Yanjing, mereka tidak pernah diremehkan sebelumnya, tapi sekarang mereka bisa tahan menerima semua ini. Siapa yang memperbolehkanmu bicara? Zhao Cucu mencekik Chang Zihong, lalu menatap Qinlang. "Qinlang, kamu masih tidak mau berlutut?" Tatapan Qinlang dingin, "Bawahanku, biar aku yang memberikan pelajaran. Kamu berani macam-macam kepada bawahanku, kamu akan mati." Seorang murid organisasi pemegang hukum datang menendang Qinlang. "Anak muda, kenapa kamu berbicara kepada kakak seperti itu? Percaya tidak, aku akan membunuh." Belum menyelesaikan perkataannya, suaranya berhenti tiba-tiba, karena Qinlang tahu sejak kapan sudah berdiri di depannya dengan tangan kirinya mencekik tenggorokannya. Semua orang tiba-tiba terdiam, tidak ada yang melihat kapan Qinlang bergerak. Zhao Cucu menyipitkan mata indahnya. Lalu terlintas hawa dingin, bukankah Qinlang sudah menjadi sampah? Kenapa masih bisa bertengkar? Awalnya wajahnya terkejut, kemudian menyeringai, "Anak muda, memangnya kamu bisa membunuhku, untuk apa menggertakku?" Dia percaya, penjahat organisasi seni bela diri, Qinlang, tidak akan berani melukai dirinya. Klik, Qinlang menekan satu jarinya, mengeluarkan suara yang nyaring, leher murid organisasi pemegang hukum itu langsung lemas dan terjatuh ke lantai, wajahnya terkejut, mati tanpa menutup matanya. Hati semua orang terasa dingin. Zhao Cucu berkata, "Qinlang, kamu cari mati ya, kamu berani membunuh murid organisasi pemegang hukum." Beberapa puluh orang itu menghunus pedang mereka. Qinlang tidak menjawab, dia mengentakkan kaki kirinya, lalu tanah pun bergetar. Ah! Puluhan orang itu berteriak kesakitan dan murid-murid organisasi pemegang hukum yang maju ingin menyerang Qinlang langsung terhempas. Semuanya pun sampai berdarah, mereka jatuh ke lantai, berusaha bangkit beberapa kali, lalu tidak sadarkan diri, melihat beberapa puluh orang langsung mati. Ekspresi Zhao Cucu langsung berubah, dia berkata dengan marah, "Qinlang, Qinlang, kamu berani membunuh orang organisasi pemegang hukum. Siapa yang memberikanmu keberanian seperti itu?" Tidak menjawab, Qinlang hanya menunjuk. Rencana Zhao Cucu untuk menggunakan bawahan Qinlang sebagai tameng pun gagal karena Qinlang sama sekali tidak perlu menarik Zhao Cucu bang. Tiba-tiba ada muncul lubang darah di kening Zhao Cucu, darah muncrat, terjatuh begitu saja. Zhao Cucu berkedut di lantai, wajahnya kesakitan dan ketakutan. Qinlang berkata, "Semuanya harus mati. Aku sudah bilang saat berhadapan dengan musuh dari luar." Beberapa orang dalam organisasi seni bela diri ini coba menyingkirkan orang-orang dalam yang mereka tidak suka. Mereka lebih keji dibandingkan musuh mereka. Bagaimana mungkin Qinlang mentoleransi semua itu? Melihat Qinlang begitu kuat, Chang Zihong dan yang lain bersorak dan langsung berlari keluar. Para murid di dalam villa yang tadinya menantikan kematian langsung mengambil senjata, membentuk barisan.
lalu membuat orang-orang dari organisasi pemegang hukum berbaring di tanah. Prajurit harus dipimpin oleh pemimpin penguasa sesungguhnya. Akhirnya, beberapa orang yang tersisa ingin melarikan diri, tapi mereka dipukul kepalanya oleh Zhou Gangyong dan Lu Bao. Semua orang pun terasa bebas, hanya Zhao Cucu tersisa napas terakhir. Kamu membunuh sesamamu, harus dihukum. Mau berkata apa lagi? Aku siap mendengarkan, kata Qin Lang.